Wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. semoga sehat semua ya, Alhamdulillah Bapak Ibu. sehat. Ya, Alhamdulillah, dan puji syukur Amin. kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan belajar bersama pada malam hari ini. Eh, Langsung saja ya, Bapak Ibu, biar tidak terlalu menyita waktu karena tadi masuknya sudah agak ini ya, agak telat dikit ya, Bu Lydia. Oke, pada malam hari ini tema webinar yang akan kita laksanakan adalah inovasi asesmen kuisis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun ragam pertanyaan interaktif. Yang mana kita tahu, Bapak Ibu, kita sedang berada di masa peralihan untuk eh, tahun pelajaran yang 2023-2024 ke atau menuju tahun pelajaran 2024-2025. Jadi kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk ke perangkat pembelajaran dan juga asesmen. Nah, tepat sekali jika hari ini atau malam ini kita bergabung di webinar karena nantinya Ibu Nendah Nurjana selaku Mobil narasumber mungkin. itu akan memberikan inovasi atau eh, penjelasan tentang bagaimana sih asesmen yang Iya, sinyalnya. kekinian yang tidak membuat Nah, eh, pada pada murid-murid tidur itu belum bosan Bapak? dan lain sebagainya. Oke, untuk itu saya bacakan Dijaga, dari non Ibu ada tikus. Nenda Nurjana Ya sebagai sama, narasumber sama kita. nanti Bapak ke atas. Oke, eh Ibu Nenda Nurjana di sini sebagai Kokapten Kabupaten Pamekasan, yang mana beliau adalah guru kimia di SMA N1 Pakong Pamekasan. Pengalaman beliau itu sudah banyak dan bisa dimulai dari guru enrichment SMA N15 Surabaya pada tahun 2004 sampai 2008, sebagai asisten dosen kimia di UNESA tahun 2004 sampai 2008, guru kimia SMA 1 Pakong dari 2009 sampai sekarang, Ko-Kapten Belajar ID Kabupaten Pamekasan dari tahun 2021 hingga sekarang, tim percepatan IKM pada tahun 2022 sampai sekarang, sebagai narasumber BIMTEK TIK pada tahun 2022 hingga sekarang, fasilitator pemanfaatan CB 2023, guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Pamekasan, fasilitator pengelolaan kinerja Provinsi Jawa Timur, serta super trainer quizzes pada tahun 2024, yang mana nantinya akan kita pelajari bersama. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk selanjutnya, waktu dan layar saya serahkan kepada Ibu Nurjana sebagai super trainer quizzes pada malam hari ini. Ibu Nenda, silahkan. Oke, terima kasih Bu Raziko. Suara saya aman ya. Aman, Ibu. Mudah-mudahan, iya, mudah-mudahan aman selalu. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Kita main-main game sebentar ya sebelum kita ke materi. Sudah terlihatkah Sudah. paparan saya? Sudah ya. Oke, siap-siap. Bismillah, mudah-mudahan eh,
Oke. Yuk kita main-main dulu, oke, Bapak Ibu. Nah, oke, silakan Bapak Ibu join ya. Silakan join ke joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode permainan yang ada di layar Bapak Ibu. Kita bermain-main dulu. Ya, karena eh, sekarang kita kan materi tentang kuisis, gitu ya. Oke, kita bermain dulu. Kalau bisa dikirim linknya Bu Nenda. Linknya di manakah, Bu Nenda? Oh, linknya saja, siap. Di chat Zoom Saya saja. kirim. Oke, saya kirim di chat ya. Sebenarnya bisa Bapak Ibu ya, langsung masuk di situ. Sebentar. Oke, linknya sudah saya kirim di chat. Oke, sudah 36 yang join. Oke, di sini ada 154 peserta. Mbak Aan bisa minta tolong sambil masukkan peserta ya? Sorry Mbak Nenda. Siap-siap, aman. Makasih. Mbak Aan sudah saya jadiin host ya. Masukkan apa? Itu di atas itu kan ada apa orang memasuki ruang tunggu gitu. Itu ditolong Oh, di. oke, siap, siap. Oke. Di admit, Bu. Ya, ya. Oke, saya klik mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah 63. Tidak apa-apa. Ya. Ini kuisnya Sudah agak jalan beredek kah? ya Bu Nenda ya. Wah, Kenapa? belum apa-apa sudah kuis nih. Iya. Sudah jalan belum ya? Masih loading. Oke. Ayo, yo. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Boleh pap dulu dong. Ya, boleh dituliskan kabarnya malam hari ini. Oke, Pak Saidno. Baik dong, Bu Rinrin. Oke. Bu Mulyani baik, Bu Dian Rosita. Oke. Nah, oke, saya pingin saya akan spill dulu ya. Saya ingin berinteraksi nih. Nah, oke. Oke, Ibu Dewi Rosita. Adakah Ibu Dewi Rosita bisa open mic mungkin? Bu Dewi Rosita? Bu Dewi Rosita adakah? Tidak ada? Oke, saya putar lagi. Saya ingin berkomunikasi sebentar dengan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi biar biar saya nggak ngomong sendiri nih nanti kayak eh orang jual jamu gitu, Bu Rosika ya. Iya Bu Nenda. Oke, siapakah di sini Ibu Henianti? Adakah Ibu Henianti? Ibu, Bu Henianti? Iya.
Bisa open mic kah? Tidak ada kah? Atau Cari ada yang dari Bapak Ibu? lain. Ya, atau ada dari Bapak Ibu yang ingin speak up di sini? Monggo Bapak Ibu. Monggo. Saya putar sekali lagi, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke, Bapak Arif. Mudah-mudahan ini Bapak Arif ada. Bisa open mic saja, nggak perlu open cam Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk open cam. Oke, adakah Bapak Arif? Suara saya kedengaran nggak sih? Takutnya suara saya nggak terdengar. Terdengar jelas, Terdengar, Bu Ibu. Nenda. Kedengaran merdu, Bu Kedengaran, Ninda. Aman ya? Dengar. Kedengaran merdu, Oke, Bu. siap. Pak Arif, ada Pak Arif? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi saya inginnya di sini Bapak Ibu juga aktif ya. Karena kita di sini belajar bersama gitu. Jadi bukan bukan berarti saya yang paling pinter di sini, tidak. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa nih pakai kuisis. Nah, yuk, pada jenjang apa nih Bapak Ibu mengajar? Oke, SMP, SD, SMA, atau jenjang yang lainnya? Oke, sambil lalu saya spin lagi. Mudah-mudahan ada yang mau buka mic ya. Oke, ini nih Ibu Yayan atau Bapak Yayan ya? Adakah? Bapak, Ibu. Alhamdulillah. Siap. Monggo Bapak. Bapak ngajar apa Bapak? Kelas. Halo, Gimana Bapak? guru kelas 6 Ibu. Oh, kelas 6, Pak Yayan. Siap. Pak Yayan mengajar di SD mana Bapak kalau boleh tahu? SDN Jundandang 1. Oh, Juncangcang 1. Siap. Terima kasih Pak Yayan. Sama-sama Bu Nenda, satu angkatan kita, angkatan 5. Oh, alah, ya Allah, Pak Yayan. Oke, siap, siap, siap. Oke. Sekarang saya lanjutkan nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, oke, tadi di mute ya. Oke, silakan dituliskan ada berapa cara Bapak Ibu untuk membuat akun di Quizizz. Ada yang nulis 18, 3, belum tahu. Ya, pengetahuan Bapak Ibu nggak apa-apa. Di sini kan kita nanti mau belajar bareng nih, gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang belum tahu dituliskan belum tahu gitu. Nggak apa-apa. Oke. Oke, ada 3 cara, belum tahu. Banyak cara, masih mau belajar. Siap, ada yang nulis 1, ada 3 cara. Oke, sudah 40 belum tahu. Oke, nanti kita belajar sama-sama. Kita cari tahu ya, yang masih belum tahu. Belum tahu, Kak, belum pernah coba. Iya, tak? Oke, siap-siap, gak apa-apa. Nanti kita sama-sama belajar. Oke, belum pernah mencoba, belum tahu. Nah, oke, saya spin dulu. Oke, siapakah di sini yang oke? Ibu Robiatul. Ibu Robiatul, adakah? Ini langsung juga sedang di Halo? Iya, Bu Robiatul Ibu adakah? Robiatul. Bu Robi ada? Monggo Tidak Ibu ada ya. Robiatul.
Mic-nya Sepertinya, ada, oh ada kah? ada Bu Ada ya, Nenda, Oke, ada. oke, siap, siap, siap. Sorry, 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 sorry. Oke, oke, Bu Robiatul tadi. Oke, monggo silakan Bu Robiatul. Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Ya, Ya Allah, ini ternyata Bu Nyai loh, Bu Iga ya. Oke, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Oke, Bapak Ibu nggak apa-apa siap-siap. kalau misalkan tidak memungkinkan untuk open cam, nggak apa-apa open mic-nya saja gitu ya. Yang penting di sini kita saling berkomunikasi gitu aja. Oke, saya lanjutkan ya ke soal berikutnya. Oke. Yuk, tulis mode game yang paling Bapak Ibu sukai. Ini kalau misalkan Bapak Ibu udah pernah membuat atau melakukan apa saja di Quizzes, mode gamenya itu yang paling Bapak Ibu sukai itu apa sih gitu ya. Mode game itu kan ada yang mode klasik gitu ya, kemudian ada yang paper mode atau mode kertas. Oh, belum pernah. Oke, paper mode. Wow. Oke, belum pernah coba. Penguasaan, mantap. Kalau penguasaan itu berarti nanti ada target gitu ya. Oke, siap mode klasik. Kuis langsung, mantap. Belum paham, Bu. Tidak apa-apa yang belum paham, nanti kita akan belajar bersama-sama gitu ya. Mudah-mudahan ada sedikit pemahaman atau mudah-mudahan Bapak Ibu langsung bisa menguasai semuanya gitu ya. Oke. Oke, sekarang saya pengen ada yang sharing nih. Oke, siapakah di sini? Ibu Nini. Oke, Bu Nini. Ibu Nini, adakah Ibu Nini? Bu Nini, halo? Bu Nini, adakah? Ibu Nini. Tidak ada ya? Kalau nggak ada, saya spin kembali. Saya Diundi spin satu lagi. kali lagi. Mm-mm. Karena saya penasaran nih, pengen dengar sharingnya Bapak Ibu guru hebat nih. Oke, Ibu Yanti. Bu Yanti, adakah? Oke, baik. Oke, Ada tuh, siap. ada. Monggo Bu Yanti. Oke, Bu Yanti dari mana Bu Yanti? Eh, dari Lembatan, Nusa Tenggara Timur. Ih, Masya Allah dari Nusa Tenggara Timur. Siap. Monggo Bu Yanti, mungkin bisa bercerita nih, udah pernah pakai Quizzes? Eh, belum pernah, Bu, tapi memang sudah lama mengetahuinya. Sudah Hmm? pernah juga, tapi kalau sama teman sudah pernah juga mencoba itu game-game khusus, tapi saya belum pernah coba, untuk saya pribadi belum pernah coba itu. Oke, siap. Nanti kita belajar bareng-bareng di sini ya, Bu Yanti ya. Mudah-mudahan setelah Oke, ini siap. ada, aku penasaran nih mau pakai Quizzes gitu ya, Bu Yanti ya. Ya, iya Ibu, ya, Oke. karena saya penasaran, makanya saya ikut nih, Bu. Makasih, Bu. Oke, siap. Terima kasih, Bu Yanti. Oke, next ya. Nah, Bapak Ibu ini kan guru ya, sebagai guru. Nah, ada juga nih kuisis itu yang akunnya akun siswa. Eh, Sepengetahuan Bapak Ibu guru, perbedaan akun guru dan akun siswa itu apa? Yang tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa ditulisin nggak tahu aja. Belum tahu, siap. Belum tahu Kak, siap. Oke, akun guru bagaimana? Oke, belum tahu. Masih banyak yang belum tahu ya. Siap-siap. Oke, 23. Oke,
Akun guru untuk guru, siap. Guru.kemdikbud, siap. Ada lagi? Ya, oke. Sekarang saya mau spin dulu deh. Oke, oke. Bu Aisyah Rahmania, adakah? Bu Aisyah adakah Bu? Bu Aisyah Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya spin lagi nih. Mungkin ada yang ini nyantol gitu ya. Ini Ibu Robiatul lagi. Apakah ada dua Ibu Robiatul ya di sini? Adakah? Oke deh, saya spin aja. Karena namanya sama. Oke, oke. Itu sudah ada yang mau ngomong kayaknya Bu Robiatul Oh Bu ya, Nenda. oke siap-siap, tidak apa-apa. Lanjut Bu Robiatul dulu yang barusan. Halo, Bu Robiatul? Bu Robiatul yang satunya ya. Tadi ada dua Robiatul. Atau langsung aja deh ini ke Ibu Sri Nawari Nugraheni. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ibu Sri Nawari. Iya, Mm-mm. Oke. iya pertanyaan. Iya. Bu Sri sudah pernah menggunakan kuisis? Dulu pernah, tapi hanya sekedar pengenalan oleh teman gitu, Ibu. Jadi belum paham betul. Oke, siap. Tapi sudah pernah menggunakan dalam pembelajaran belum ya? Dulu ada teman yang ahlinya di IT itu pernah ngajari teman-teman sesama guru. Cuman ya kita belum paham betul gitu loh, Ibu. Oke, siap. Tidak apa-apa, Bu Sri. Nanti kita belajar bersama gitu ya. Oke, Nggih, terima nggih, kasih, Bu. Bu Sri. Kami-kami. Oke, saya lanjut lagi. Apakah masih ada? Nah, biasanya nih Bapak Ibu guru menggunakan kuisis itu untuk apa saja sih gitu ya? Bisa dituliskan satu atau dua kata. Monggo, silahkan. Oke. Untuk, oh belum dicoba. Siap. Asesmen formatif untuk membuat soal kuis gitu ya. Oke. Ya, pengayaan remedi, PR, membuat soal. Wah, asesmen cerdas cermat gitu ya, pretest. Wah, keren. Ada yang belum pernah nyoba ya, nanti dicoba ya setelah ini Bapak Ibu ya. Mendampingi anak. Oke. Nah, di sini yang paling banyak adalah membuat soal untuk game. Oke. Mantap sekali nih Bapak Ibu nih ya, tes Olimpiade. Di Oke, kolom chat latihan juga ada soal. Bu Nenda. Oh, di kolom chat juga ada. Bisa Juga ada. dibantu dibacakan dong, Bu Rosika ya, yang di Oke, kolom chat. Ya. baik. Untuk Bapak Karim, kuis untuk asesmen. Besok aku melebu Mas dirimu Ibu ganti Junwati kita. untuk pembelajaran lebih menarik. Untuk Ibu Ani, LKPD. Dan untuk Keren. Ibu Dian, untuk pembinaan OSN. Wah, keren nih Bu Nenda Nah, nih. keren ya. Ternyata banyak ininya gitu ya, banyak manfaatnya ya yang Iya. dipakai nih Bapak Ibu guru. Baik, saya mau salah satu deh atau salah dua Bapak Ibu guru bisa bercerita nih. Kalau Buat salah apa 3 di gitu Jawa ya. Tengah ya Ibu. Oke, Ibu Rinrin. Ibu Rinrin, adakah Ibu Rinrin? Bu Ya, Kak Rinrin? Linda.
Oke, oh Masya Allah. Ini adik saya ini, Bu Roziko ini dari Pacitan nih kayaknya. Iya, betul, Kakak. Reunian ya, Siap, Bu. Belajar, Kak. Iya siap. Belajar Ya, bersama. gimana Diri pengalamannya menggunakan Quizzes? Pakai untuk apa aja sih? Yang pertama pernah dipakai untuk itu nyeleksi anak-anak yang ikut Olimpiade PAI, Kak. Jadi karena banyaknya peserta, jadi biar lebih mudah dan asik pakai Quizzes. Kemudian yang kedua, ketika itu selesai pembelajaran terus iseng-iseng kuis berhadiah gitu. Jadi lomba antar kelas gitu terus pakai Quizzes. Gitu, Kak. Terima kasih, Kak Nenda. Keren-keren. Oke, sama-sama. Wah, luar biasa ya, Bapak Ibu. Ternyata banyak manfaatnya gitu ya. Kita pakai Quizzes ternyata tidak hanya untuk membuat soal dan lain sebagainya ya. Bisa untuk game gitu. Oke, apakah masih ada? Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang sekarang, Bapak Ibu pasti tampilannya seperti ini ya. Quizzes masih basic account gitu. Sebelum Quizzes MOU dengan akun Belajar ID. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah di SSO dengan akun Belajar ID gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah nggak usah bingung-bingung lagi membuat akun Quizzes gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan akun Belajar ID kita untuk membuat akun Quizzes. Oke. Nah, seperti yang saya gunakan tadi gitu ya. Ini sebenarnya presentasi gitu ya, presentasi tapi sifatnya interaktif. Nah, harapannya apa sih? Kita sebagai guru itu pengennya ada interaksi dua arah. Jadi tidak hanya satu arah, cenderung ceramah aja gitu ya, Bu Iga ya. Selama ini kalau saya dulu ya zamannya saya masih SD, SMP itu masih rata-rata guru itu kan ngajarnya ceramah aja. Apalagi ada ini nih Bu Iga, kalau mulai dari anak-anak TK itu sudah kayak ini, tangan ke atas, turun ke bahu kayak gitu ya. Terus terakhir-terakhir tangan apa di atas meja duduk dia Dilipat. mendengarkan kayak gitu. Jadi Tangan anak-anak dilipat. itu dipakai. Bagaimana itu saya nggak hafal lah, pokoknya itu intinya. Nah, kalau hal seperti itu masih kita terapkan nih dalam pembelajaran kita di kelas, kira-kira ini bagaimana? Apa yang terjadi dengan murid kita gitu ya? Mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu. Kalau misalkan kita menggunakan cara mengajar, metode mengajar guru-guru kita dulu, kita bawa untuk mengajar anak-anak yang sekarang. Ayo, monggo silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Ya, yang mau berpendapat, kira-kira apa yang terjadi jika model atau metode pembelajaran kita itu masih jadul gitu, masih seperti kita menggunakan metode Bapak Ibu guru kita dulu pada zaman kita masih SD, SMP ataupun SMA. Oke, adakah yang mau sharing di sini? Dari 168 peserta di room, Bu silakan. Nenda, mungkin Ya. ini ya, di kolom chat itu ada apa namanya? Sudah ada chat. Ada yang Bapak Ahmad Kusnan mungkin ada bisa yang raise hand. memberikan apa tanggapannya ya atau jawabannya dari Bu Nendah ya. Ada yang raise hand juga, Bu Iko. Ada yang raise hand. Oke, Ibu Oke. Ani. Ibu Ani, monggo silakan. Terima kasih waktunya. Apakah suara saya terdengar, Gi? Alhamdulillah Terdengar, terdengar Ibu. jelas, Baik, Ibu. mohon maaf juga tidak bisa on cam karena lagi nidurin si kembar. Siap, nggak apa-apa. Iya. Pengalaman saya jika pembelajaran itu jadul itu ya anak-anak juga pastinya bosan gitu. Karena sekarang kan kita dituntut untuk mengajari anak-anak itu di zamannya, bukan di zaman kita. Zaman kita nggak ada kuisis gitu, nggak ada pembelajaran diferensiasi sih nggak ada. Jadi ketika anak-anak diminta membawa gadget ke sekolah itu senangnya minta ampun gitu. Alhamdulillah saya sudah menggunakan Quizzes. Saya sudah beberapa kali ikut webinar tentang Quizzes. Alhamdulillah saya sudah bisa dari basic ke super itu sudah alhamdulillah sudah bisa gitu. Jadi alangkah senangnya anak-anak jika pembelajarannya itu lebih kekinian daripada yang jadul. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Ani, luar biasa ya sharingnya. Oke, baik, ini masih ada dua yang raise hand. Ada Bu Elia Santi. Oke, monggo Bu Elia. Oke, terima kasih Bu Nenda waktunya. Kalau saya pernah menggunakan metode lama gitu loh, metode yang dulu pernah saya dapatkan ketika saya sekolah gitu loh. Ternyata anak-anak, saya kan ngajarnya matematika ya. Ya. Ternyata anak-anak itu malah sangat takut ke matematika. Dia anti dengan matematika, Bu Nen. Kemudian kalaupun mereka memang dia harus ada di kelas, mungkin saya pernah ditinggal tidur, Bu Nen. Dan baru itu saya merasakan, oh ternyata matematika bisa meninabobokan anak gitu loh. Iya, siap, Karena siap, saya siap, hanya siap. ceramah dan ceramah seperti itu. Gitu. Mungkin gitu aja Bu Nenda. Oke, siap. Terima kasih Bu Elia. Berarti gurunya sekarang dituntut untuk lebih kreatif lagi gitu ya. Oke, Iya, baik. betul. Masih ada dua lagi. Oke, cukup dua dulu ya. Dua lagi ya. Pak Ahmad Munahi, monggo Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Ani tadi bahwa kita mengajar siswa itu harus sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang ini kan zamannya sudah zaman digital ya. Lagi pula kalau mengajar siswa itu kan harus menyenangkan gitu ya. Sambil bermain seperti main. Kalau di kuisis itu kan ada gamenya gitu. Jadi kalau kita ceramah terus itu malah membosankan. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Munahi. Wah, keren luar biasa. Baik, yang terakhir ada Ibu Rifatul. Bu Rifatul, monggo Bu Rifatul. Ibu atas waktunya. Ya, kalau menurut suara saya terdengar. Ya, terdengar Bu Rifa. Menurut saya pembelajaran seperti itu merasa nanti siswa itu akan merasa bosan dengan pembelajaran yang hanya tangan ke atas seperti itu. Nah, jadi kita sebagai guru harus mengikuti zaman yang mana sekarang zaman. Jadi kita harus benar-benar membaharui pembelajaran kita. Seperti halnya juga yang disampaikan Ibu tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, agar nanti siswa itu dalam pembelajaran itu menyenangkan dan tidak bosan. Dan guru juga dituntut untuk kreatif agar siswa itu antusias dalam pembelajaran. Oke, siap. Terima kasih Bu Rifa sharingnya ya, luar biasa keren nih Bapak Ibu. Ini di chat grup juga ada dari Ibu Siti Nurjanah dari SDN Bondongan, Bogor Selatan. Masya Allah dari Bogor ya. Bu Siti Nurjanah mengatakan peserta didik cepat bosen, kurang antusias dalam belajar, pasif dan kreativitas kurang berkembang. Betul sekali Bapak Ibu ya. Oke, oh ini Bu Eni masih tahap pakai kuisis menggunakan punya orang lain. Waduh, Bu, nanti pakai akunnya sendiri ya habis gini ya, Bu Eni ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin share screen sebentar ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa sekarang kuisis sudah SSO dengan akun belajar ID gitu ya. Nah, sehingga di kuisis ini nanti bisa menjadi salah satu alternatif nih buat Bapak Ibu untuk merancang pembelajaran begitu. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Paparan saya sudah terlihatkah? Oke, Sudah, siap. Bu Nena. Nah, jadi kurikulum merdeka sekarang love dengan kuisis gitu ya. Nah, jadi sudah ada bonding nih, sudah ada ikatan nih dengan kuisis. Loh, kok kenapa seperti itu gitu ya. Nah, dalam paparan kali ini nanti kita akan mengetahui kuisis itu sebenarnya apa sih? Kemudian fitur-fitur utama di kuisis, kemudian cara mengakses 30 juta kuis lebih gitu ya. Pelajaran, ada apa namanya?
ada LKPD juga, ada materi gitu ya. Kemudian cara membuat kuisisnya gitu. Terus mode yang berbeda untuk terlibat dengan siswa di kuisis, cara mengakses pelaporan siswa dan kelas, serta implementasi kuisis dalam kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, kuisis itu sendiri apa sih? Jadi kuisis itu ya, jangan sampai kebalik ya. Ini Z-nya itu yang double di belakang gitu ya. Jadi Z yang tengah itu 1 gitu. Jadi ini kadang yang banyak terbalik sehingga kadang nyari quizizz.com itu nggak ketemu gitu ya. Nah, jadi Quizizz itu adalah platform digital yang berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan guru menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Jadi Quizizz itu bukan hanya untuk asesmen saja gitu ya. Bukan hanya untuk pembelajaran saja, tapi yang penting di sini ini Bapak Ibu. Sifatnya interaktif dan menyenangkan. Artinya apa? Interaktif berarti ada timbal balik gitu ya, dua arah. Bukan hanya guru sendiri saja yang ngomong, menjelaskan dan lain sebagainya. Yang endingnya akhirnya malah membuat murid itu jadi bosan gitu ya, peserta didik jadi bosan. Seperti yang dialami Bu Eli tadi ya, ditinggal tidur di sama muridnya gitu ya Bu Eli ya. Oke. Nah, kenapa sih kok kuisis itu dipercaya oleh guru secara global? Itu ditunjukkan oleh statistik global, itu ada 75 juta pengguna aktif, kemudian ada 50 juta lebih nih pertanyaan dijawab setiap bulannya, gitu. Kemudian ada 30 juta lebih guru membuat aktivitas. Jadi kalau dari sini ini kita kelihatan banget gitu Bapak Ibu ya. Kenapa kok harus menggunakan kuisis gitu? Oke, sebentar. Ini saya mana hilang tadi? Oke. Kemudian yang paling ini Bapak Ibu, kita bisa menghemat 6 jam per week gitu ya, untuk menghemat waktu kita. Kenapa kok seperti itu? Nah, tadi di Quizizz ini kita bisa membuat atau mendesain pelajaran menjadi menyenangkan. Seperti yang saya lakukan tadi. Sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa interaktif itu akan jadi lebih enak gitu ya. Tapi sayangnya tadi ada yang dipanggil nggak nongol gitu, nggak ada suaranya gitu ya. Jadi yang pertama tadi ya, pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu bisa menghemat waktu. Kenapa? Karena di situ di Quizizz itu ada yang namanya perpustakaan gitu ya, perpustakaan global. Jadi sudah banyak kuis ataupun paparan presentasi ataupun LKPD yang sudah dibuat. Nanti Bapak Ibu tinggal di adopsi dan adaptasi tentunya gitu ya. Kemudian yang jelas membuat siswa lebih semangat untuk belajar. Nah, capaian Quizizz di Indonesia itu ada sudah 12 juta pengguna aktif. Ini di Indonesia ya, kalau tadi kan secara global. Kemudian 65.000 guru itu sebentar. Oke. 65.000 guru aktif menggunakan Quizizz setiap bulannya gitu ya. Dan ada 2 juta konten dibuat di Quizizz serta di sini Bapak Ibu bisa hemat hingga 8 jam per minggu, menghemat waktu kita gitu ya. Kemudian di sini ada sudah 1.500 game lebih yang sudah dimainkan gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kok dikatakan Quizizz sudah sangat mendukung kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka kalau kita ingat kembali nih, yang pertama, di kurikulum Merdeka pembelajaran itu sifatnya fleksibel. Nah, relevansinya dengan Quizizz apa? Di Quizizz itu ada tipe soal dan mode yang sangat beragam yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, gitu ya. Kemudian, prinsip kurikulum Merdeka yang kedua, pembelajaran itu fokus pada materi esensial, gitu. Nah, relevansinya dengan Quizizz apa? Penekanan materi dengan Quizizz. Jadi seperti tadi, Bapak Ibu bisa merancang, kita menjelaskan materi, kemudian selingi nih dengan kuis gitu ya, selingi dengan kuis buat anak-anak untuk mengingat kembali apa yang sudah mereka peroleh gitu, apa pemahaman mereka gitu. Kemudian yang ketiga, di kurikulum Merdeka itu prinsipnya adalah pengembangan karakter gitu ya. Nah, relevansinya apa?
P5 atau sosialisasi karakter dengan kuisis. Jadi Bapak Ibu bisa nih mensosialisasikan P5 ataupun karakter-karakter yang akan kita bangun sesuai dengan profil pelajar Pancasila menggunakan kuisis. Kemudian yang keempat, pembelajaran di kurikulum Merdeka itu prinsipnya yang paling menonjol itu pembelajarannya adalah berdiferensiasi. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa melakukan penugasan kuisis sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Ya, jadi nanti ada nih Bapak Ibu bisa membebaskan nih anak-anak mau menggunakan gambar, mau menggunakan video, mau menggunakan audio, itu bisa Bapak Ibu untuk merekod respon dari murid gitu ya. Bahkan kita juga bisa membuat pembelajaran ataupun membuat presentasi itu dengan menggunakan menyisipkan video, menyisipkan audio atau membuat gambar dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian prinsip pembelajaran kurikulum yang merdeka yang kelima itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Nah, relevansinya dengan kuisis apa? Nah, Bapak Ibu di sini bisa nih menggunakan kuisis sebagai bahan refleksi pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran dengan menggunakan kuisis gitu ya. Nanti akan seru Bapak Ibu gitu ya. Misalkan di akhir gitu ya, anak-anak ayo kita berefleksi nih, Bapak Ibu pakai kuisis. Kemudian di situ minta nih respon dari si anak tadi, mungkin dengan menggambarkan suasana hatinya setelah belajar atau merekod suaranya atau membuat videonya seperti itu. Jadi disesuaikan lagi nih dengan minatnya anak-anak kayak gitu. Kemudian yang keenam, prinsip pembelajaran kurikulum merdeka itu adalah pembelajarannya kontekstual ya. Nah, relevansinya apa nih dengan kuisis? Bapak Ibu bisa menyusun soal dan modenya sesuai dengan kondisi di kelas Bapak Ibu gitu ya. Karena nanti banyak macam nih, ada 18 tipe soal yang sudah bisa Bapak Ibu akses dengan menggunakan akun belajar ID tentunya, yang semula 18 soal itu beberapa di antaranya adalah soal-soal yang hanya bisa diakses jika akun kita itu adalah akun super atau premium gitu ya. Tapi jika Bapak Ibu sudah menggunakan loginya dengan akun belajar, maka secara otomatis nanti 18 tipe soal itu bisa Bapak Ibu akses gitu. Kemudian mode permainannya atau mode gamenya itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada mystery pick, ya kalau mystery pick itu berarti nanti tingkat penguasaan, ada batasan berapa minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik, kayak gitu materinya. Kemudian ada kuis secara langsung, ada mode kertas. Mode kertas ini solusi yang luar biasa bagi sekolah-sekolah yang misalkan di situ koneksi atau jaringan internetnya kurang mendukung seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah pembelajaran berkelanjutan. Pembelajaran berkelanjutan relevansinya dengan kuisis apa? Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kuisis sebagai penggunaan teknologi gitu ya, dan mode kertas yang ramah lingkungan. Artinya di sini paperless Bapak Ibu ya. Pada saat kita dulu mungkin kalau mau ulangan, mau ujian kayak gitu kita harus menyiapkan soal dalam bentuk paper, harus di-print, kemudian anak-anak menjawabnya juga di lembar kertas seperti itu. Jadi kalau sekarang sudah paperless. Kalau misalkan salah satu solusi bagi yang itu tadi sekolah dengan jaringan atau koneksi internet yang kurang stabil, maka bisa menggunakan yang namanya mode kertas gitu ya, paper mode seperti itu. Nah, nanti kalau paper mode itu yang mengeprint bahasanya apa sih? Yang mencetak gitu ya, mencetak optionnya, barcode yang mau di-scan itu adalah gurunya saja. Itu cetaknya satu kali cetak saja, nanti bisa digunakan untuk berkali-kali gitu. Nah, kemudian yang kedelapan, prinsip pembelajaran kurikulum merdeka adalah pembelajaran berbasis teknologi. Nah, Bapak Ibu, sekarang siapa sih yang nggak kenal dengan AI gitu ya? Nah, pasti Bapak Ibu sudah nggak asing nih dengan AI gitu. Cepet kan ya, kita mau nyari apa saja, buatkan apa gitu ya, sudah pakai AI. Nah, di Quizizz Bapak Ibu, di situ juga sudah dilengkapi dengan fitur AI gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung gitu ya. Aduh, ini nanti gimana caranya dan lain sebagainya gitu. Karena di Quizizz sudah dilengkapi dengan AI. AI-nya di sini menggunakan ChatGPT Bapak Ibu. Nah, aspek kunci yang menjadi kelebihan Quizizz
gitu ya. Yang pertama, ada yang namanya perpustakaan, di mana di perpustakaan itu terdapat 30 juta lebih kuis. Nah, bayangkan Bapak Ibu gitu ya. 30 juta lebih kuis, kemudian pelajaran, kemudian lembar kerja yang telah siap digunakan oleh guru. Jadi misalkan nih Bapak Ibu itu lupa nih buat apa istilahnya lupa buat lembar kegiatan atau lembar kerja. Waduh, padahal saya nanti harus ngajar 3 jam lagi gitu ya. Nah, lari aja ke Quizizz, di sana sudah ada. Bapak Ibu tinggal cari, nanti kemudian disesuaikan nih dengan peserta didik Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Nah, kemudian selain ada perpustakaan, di Quizizz nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses namanya laporan. Jadi pada saat semua siswa sudah mengerjakan seperti yang pernah dilakukan Bu Ririn tadi ya, Dek Ririn, menggunakan Quizizz itu digunakan pada saat mau seleksi nih, sehingga di situ hasilnya itu sudah bisa langsung dilihat dan dipantau gitu ya, dengan jumlah peserta yang banyak kayak gitu. Jadi nggak repot-repot lagi nih koreksi-koreksi Bapak Ibu. Jadi sudah ada hasil siswanya yang bisa kita lihat langsung, atau bisa kita nanti download dalam bentuk PDF, atau bisa di-download dalam bentuk spreadsheet seperti itu. Nah, di situ kita juga bisa nih memantau secara real time. Nah, begitu. Jadi pelaporannya, hasil kinerja kelas maupun kemajuan individu itu akan sangat rinci kalau di Quizizz gitu. Kemudian kelebihan yang ketiga itu adalah mode game. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, sekarang kita mengajarnya itu adalah mengajar Gen Z, di mana anak-anak itu cenderung mereka lebih senang bermain game. Nah, karena kebiasaan mereka bermain game, kemudian scroll sosmed dan lain sebagainya, maka pada saat mereka ada di kelas, itu yang membuat fokus anak-anak itu menjadi lebih sedikit. Artinya pada saat di kelas, jarang sekali nih anak-anak yang duduk diam bisa memperhatikan, bisa mengikuti pembelajaran lebih dari 20 menit. Pasti nih 10 menit, 10 menit gitu aja udah wis aduh muter sana, muter sini, "Bu, izin mau ke belakang," dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu menggunakan mode game nih di Quizizz, dengan mode gamenya itu luar biasa banyak sekali, nanti kita akan kupas satu persatu gitu ya. Jadi itu sangat bervariasi Bapak Ibu mode gamenya. Jadi anak-anak bisa menggunakan mode game itu pakai HP atau tanpa HP. Kalau tanpa HP berarti kita menggunakan yang mode kertas begitu Bapak Ibu. Nah, beberapa aspek kunci itulah yang menjadikan Quizizz itu menjadi yang kita sebutnya sebagai sahabat guru gitu ya. Karena yang pertama tampilannya itu menarik dan mudah digunakan. Bahkan bagi orang yang awam yang baru pertama kali buka Quizizz pun insya Allah akan cepat ngerti gitu ya. Oh alah ternyata cuma seperti ini toh buat Quizizz itu gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok Quizizz disebut juga sebagai sahabat guru gitu? Karena sudah ada asisten Quizizz dalam bentuk AI gitu ya. Yang basicnya di situ adalah menggunakan ChatGPT. Kemudian yang ketiga bisa menghemat waktu Bapak Ibu guru hingga 8 jam per minggu. Wah, keren sekali kan. Jadi kita bisa menggunakan waktu-waktu itu untuk kegiatan yang lain. Seperti itu. Nah, kenapa di sini tadi mendukung kurikulum merdeka gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama, prinsip assessment. Kalau tadi kan pembelajaran, sekarang kita lihat di prinsip assessment. Ada 5 prinsip assessment di kurikulum merdeka. Yang pertama, assessment adalah bagian dari proses pembelajaran. Relevansinya dengan Quizizz, di Quizizz itu menyediakan yang namanya mode presentasi atau review yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Jadi kita tidak hanya menyelenggarakan sebagai kuis saja kayak gitu. Kemudian yang kedua, assessment harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Relevansinya dengan Quizizz apa? Keberagaman mode di Quizizz itu dapat disesuaikan dengan tujuan assessment dan metode pembelajaran. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan nih tujuan assessment kita itu untuk apa, kemudian metode pembelajarannya seperti apa. Nanti kita bisa sesuaikan dengan menggunakan beberapa metode atau ragam mode yang ada di Quizizz kayak gitu. Kemudian yang ketiga, assessment itu dilakukan secara adil dan terpercaya.
Ya, jadi dengan menggunakan quizzes ini, Bapak Ibu bisa mengandalkan nih. Jadi quizzes itu dapat diandalkan dan akan menampilkan hasil yang akurat. Ya, jadi tidak akan ada lagi nih, aduh, ini punyanya kalau Bapak Ibu ngoreksi itu ya. Oh, ini anak ini pinter kok. Anak ini rajin. Anak ini anaknya Pak Kelebun gitu ya. Anak ini anaknya Pak Camat. Dia nanti akan dapat nilainya yang tinggi atau nilainya saya baik-baikin gitu aja. Nah, kalau seperti itu kan berarti nggak adil ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dengan quizzes itu nggak akan terjadi, Bapak Ibu. Oke, kemudian yang keempat, assessment itu menghasilkan informasi yang sederhana dan bermakna. Relevansinya dengan quizzes apa? Quizzes itu menyediakan hasil laporan yang lengkap dan bermakna. Jadi ada laporan yang bisa kita akses di sana. Kemudian yang kelima, assessment itu sebagai bahan refleksi pembelajaran. Relevansinya dengan quizzes apa? Sekali lagi seperti yang di awal tadi ya, kita bisa menggunakan quizzes sebagai refleksi pembelajaran untuk melakukan refleksi maksudnya gitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya. Ini kita bisa mencari nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita mau tinggal nyari aja nih di perpustakaannya Quizzes itu sudah ada banyak banget gitu ya. Apa sih yang mau Bapak Ibu ajarkan? Kelas berapa? Mau minta jumlah yang soalnya berapa gitu ya? Ataukah mau ada yang presentasi campur dengan kuisnya atau kuis saja atau presentasi saja? Di sini Bapak Ibu tinggal cari di search Quizzes-nya gitu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu sudah banyak sekali yang disiapkan gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang kita kenalan dulu nih mode the quizzes gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan mode kertas yang secara langsung, di sini Bapak Ibu bisa nih mendownload quizzes yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa download, di print, dikasihkan ke muridnya gitu ya, dicetak gitu. Atau Bapak Ibu yang kedua, mode review. Di mana mode review ini itu menyelenggarakan permainan kuisis dengan mudah. Jadi, melalui metode atau mode review ini nanti siswa dapat bermain di perangkat guru atau menggunakan metode paling kreatif yaitu tabok screen gitu ya. Jadi, lucu-lucu gitu Bapak Ibu ya. Dan mode review ini kita bisa gunakan kapan saja. Jadi nggak ada batasan waktunya kayak gitu. Kemudian mode yang berikutnya adalah kartu cepat, di mana kartu cepat ini kita bisa bermain namanya tebak-tebakan Bapak Ibu, gitu ya, ala-ala flashcard atau kartu cepat gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada ini ya, ini gambar apa gitu ya. Titik terbit dan terbenamnya matahari setiap hari selalu berbeda, benar atau salah kayak gitu. Nanti kita tinggal dibalik kalau jawabannya apa gitu. Ini tinggal dibalik, diklik aja kayak gitu. Oke. Kemudian mode berikutnya, nah ini yang biasanya sering dipakai ya, sering dimainkan oleh Bapak Ibu guru gitu ya, dipresentasi oleh guru atau metode atau mode klasik gitu ya. Jadi mode klasik ini Bapak Ibu membuat presentasi, membuat kuis, kemudian nanti seperti yang saya lakukan tadi ya, itu presentasi oleh guru. Jadi gurunya yang mengendalikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu buat, kemudian nanti sharing kode gamenya ke murid ya di kelas, kemudian Bapak Ibu guru yang memimpin game seperti itu. Nah, nanti pada saat bermain presentasi langsung ya atau mainkan langsung secara langsung, Bapak Ibu guru itu bisa melihat nilai kelas dengan papan peringkat langsung pada saat siswa mulai menjawab. Jadi nanti akan kelihatan nih Bapak Ibu saling susul menyusul gitu ya. Nah, kemudian ada juga mode pembelajaran asinkronus ya. Pembelajaran asinkronus di situ Bapak Ibu bisa menjadikan sebagai pekerjaan rumah. Jadi Bapak Ibu menetapkan kuis atau penilaian untuk siswa sebagai PR siswa, berpartisipasi dengan perangkat mereka dan menjawab pertanyaan dengan kecepatan mereka sendiri. Itu bedanya dengan yang mainkan sekarang atau mode klasik. Kalau mode klasik itu berarti presentasinya itu dikendalikan oleh guru, sehingga kecepatan bermain murid atau peserta didik itu akan bersamaan. Sedangkan pembelajaran sinkronus atau jadikan pekerjaan rumah itu kecepatan siswa itu berbeda-beda gitu karena tidak dipimpin oleh guru. Nah, kemudian di sini yang mode kertas. Nah, mode kertas di sini Bapak Ibu
bisa melakukan tanpa perangkat. Jadi muridnya tidak ada perangkat, maksudnya tidak menggunakan HP atau apa. Jadi mereka hanya memegang selembar printout yang berisi nanti yang bisa di-scan gitu ya, ada barcode-nya. Nah, yang menggunakan perangkat siapa? Gurunya. Jadi guru di sini menggunakan perangkat laptop dan HP. HP-nya harus diinstal Quizzes ya. Jadi aplikasi Quizzes kita install dulu di HP, nanti yang kita akan gunakan untuk scan barcode yang dipegang oleh murid. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah yang dipimpin oleh guru. Jadi kontrol kecepatan itu ada pada guru. Di sini hampir sama gitu ya. Jadi kita bisa menyelenggarakannya istilahnya dengan yang agak gereng gitu ya. Karena gurunya itu ngontrol kapan dimulai, kapan berakhir seperti itu. Jadi presentasi itu mendebarkan gitu. Itu yang buat jadi agak kayak gimana gitu Bapak Ibu. Nah, mode berikutnya itu ada mode tim. Jadi di mana mode tim ini bisa terdiri dari beberapa siswa gitu ya. Nah, siswa ini sebenarnya dia mainnya di perangkatnya masing-masing gitu. Namun nanti skornya diakumulasikan berdasarkan tim. Jadi perangkat di tiap anak-anak. Jadi misalkan Bapak Ibu ngaturnya nih nanti di mode tim itu berapa jumlah anaknya, misalkan 3 atau 4 atau 5. Nah, dari jumlah anggota tim ini semuanya pegang perangkat masing-masing. Jadi tiap anak itu mengerjakan masing-masing. Nah, nanti poinnya itu diakumulasikan berdasarkan timnya. Kayak gitu. Jadi ini seru banget Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang namanya mode penguasaan atau mastery pick gitu ya. Mastery pick ini berarti nanti di kuisnya Bapak Ibu itu disetting mode penguasaan itu ada berapa sih batas minimal yang harus murid capai. Misalkan 70% atau 80% seperti itu. Itu yang menetapkan adalah guru. Jadi ada istilahnya kayak KKM-nya. Nah, dan mode mastery pick ini seru Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada model kayak apa sih namanya lintasannya gitu ya. Kalau misalnya dia benar jawabannya, dia naik. Nah, kalau misalkan nanti anak ini jawabnya salah, dia akan diem gitu ya. Nah, tapi di situ ada batas Bapak Ibu ya, ada batas penguasaan minimal berapa sih yang harus dikuasai oleh si peserta didik. Kemudian mode berikutnya yaitu mode ujian. Yang namanya mode ujian berarti di sini memang benar-benar disetting untuk mode serius karena digunakan untuk penilaian yang serius. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Di mastery mode atau mastery peak tadi ya, puncak penguasaan, di sini yang mungkin ini baru gitu ya, itu adalah mode permainan langsung baru ya, yang menarik di mana siswa berlomba ke puncak gunung gitu ya. Nanti ada rutenya gitu. Jadi kalau misalkan dia benar jawabnya dia akan naik. Kalau misalkan dia salah dia akan berhenti gitu. Dia nggak gerak, dia nggak jalan-jalan gitu. Jadi bisa saja dia disalip oleh temannya. Nah, asiknya apa Bapak Ibu? Di sini siswa atau peserta didik itu dapat kustomisasi karakternya sendiri gitu di permainan gamenya. Jadi kayak benar-benar bermain game, tapi ini adalah belajar sebenarnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya nggak bisa putar sih sebenarnya. Nanti cara membuat kuis sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita tinggal klik aja di sini ya. Gunakan bilah pencarian untuk mengimpor pertanyaan dari perpustakaan kuisis dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, ada berbagai macam cara nih untuk menyiapkan kuis Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya salin edit kuis lain. Jadi Bapak Ibu tinggal cari tuh nanti di bilah pencarian tadi, apa sih yang Bapak Ibu ingin buat gitu ya. Materinya apa, jumlah soalnya berapa, kayak gitu. Nanti kalau sudah ada yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu cari, tinggal kita klik salin dan edit. Nah, seperti itu. Jadi sudah hemat waktu Bapak Ibu ya. Namun sekali lagi jangan pas langsung digunakan begitu saja. Sekali lagi kembali lagi Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kondisi siswa atau peserta didik Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu tinggal salin dan edit tapi ternyata materi yang di situ belum pernah Bapak Ibu ajarkan ke muridnya meskipun topiknya sama gitu ya. Nah, sekali lagi kita harus tetap perhatikan modifikasi gitu ya. Modifikasi sesuaikan dengan kondisi
di satuan pendidikan Bapak Ibu ataupun kondisi peserta didik Bapak Ibu. Oke, kemudian cara membuat kuis itu bisa buat dari awal. Ya, buat dari awal ini ada 15 lebih pertanyaan dan perpustakaan kuisis, dan di sini sudah didukung oleh kuisis AI ya. Jadi sudah bisa kita menggunakan yang namanya artificial intelligence. Nah, Bapak Ibu juga bisa nih di sini upload dokumen sebagai bahan materi, misalnya dengan upload file Word. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan prompt atau tulis perintah atau ketentuan kuis sendiri jika Bapak Ibu membuat kuisis dengan kuisis AI seperti itu. Atau misalkan tadi kalau sudah waktunya mendesak nih gitu, Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen ya. Nah, yang di sini bisa Bapak Ibu upload itu adalah dokumen Google dalam bentuk apapun gitu ya. Mau PDF boleh gitu ya. Mau upload dalam bentuk PDF, Bapak Ibu misalkan sudah punya soal nih dalam bentuk PDF atau punya soal di Google Doc atau punya soal di Google Form. Bapak Ibu tinggal unggah dokumen saja di situ. Atau Bapak Ibu bisa mengubah teks ke kuis gitu ya. Jadi kita bisa menghasilkan otomatis dari teks apapun Bapak Ibu. Nah, ini kan keren ya. Kita tek langsung jadi. Nah, nanti kita mungkin bisa coba praktek gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita buat kuisnya itu dari awal? Nah, buat kuis dari awal, tadi sudah saya spill ya. Jika Bapak Ibu di sini sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang ada di file Excel, ada di Google Form gitu ya. Silakan nanti langsung Bapak Ibu bisa upload atau impor ya, impor pertanyaan dari Excel ataupun Google Form. Kemudian nanti bisa ditambahkan pertanyaan dengan cepat dengan yang namanya teleportasi. Jadi ada menu teleportasinya. Nah, kalau itu tadi kita nyiapin kuis, kalau kita nyiapin kuis, nah kalau kita mau nyiapkan presentasi, caranya bagaimana Bapak Ibu? Sama gitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya edit dan salin gitu ya. Jadi edit dan salin seperti yang kuisis tadi. Seperti yang buat kuis. Jadi kita bisa nyari nih di pencarian tadi, di bilah pencarian kita ketikkan misalkan presentasi atau materi tentang apa gitu ya. Nanti akan muncul banyak sekali di sana Bapak Ibu. Sekali lagi cari, kemudian nanti Bapak Ibu bisa gunakan atau salin dan edit konten. Kemudian bisa buat dari awal atau buat dengan kuisis AI sama seperti tadi Bapak Ibu. Kalau buat dari awal berarti Bapak Ibu nanti buat presentasinya ya dari slide kosong. Nah, dari slide kosong itu nanti Bapak Ibu tambahkan slide atau Bapak Ibu mau impor dari PDF, PowerPoint, dari Google Slide, dari Canva itu juga bisa. Jadi sudah sangat-sangat luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau buat yang namanya presentasi interaktif. Jadi nanti tinggal ditambahkan aja disisip-sisipin nih pertanyaan-pertanyaan yang interaktif kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan kuis, kemudian kita melakukan presentasi, nanti kita bisa nih mendapatkan yang namanya laporan kelas dan detail nilai siswanya. Nah, di sini sudah langsung terlihat Bapak Ibu rata-rata nilai siswa ya, rata-rata nilai siswa pada game tadi atau materi tadi akurasinya adalah 60%. Jumlah siswanya 13 gitu ya. Jadi di sini yang join 13 student, 13 peserta didik, yang sudah menyelesaikan juga 13 peserta didik. Akan terlihat semuanya Bapak Ibu. Kemudian waktu penyelenggaraannya itu juga terrekord di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa download laporan. Bapak Ibu bisa download laporan dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk PDF. Ya. Nah, di sini ini ada kita bisa melihat nih nilai masing-masing peserta didik. Dan di sini juga langsung ada nih Bapak Ibu jawaban benar, kemudian ada sebagian jawaban benar, kalau yang merah ini salah, kayak gitu ya. Jadi ini sudah ada semuanya, Bapak Ibu sudah nggak perlu bingung-bingung lagi nih, apa istilahnya, koreksi dan lain sebagainya gitu. Kita tinggal lihat di laporan kelas dan detail nilai siswanya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini per siswa, kalau tadi kan secara global ya, ini kan secara global. Selain secara global, Bapak Ibu juga bisa melihat detail per siswa.
Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat detail per siswa, tinggal klik aja di nama siswa itu, kemudian nanti akan terlihat Bapak Ibu. Oh, si ini atas nama si A, misalkan ya, atas nama si A itu ternyata akurasinya 75% dan lain sebagainya. Ini ada Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa akses nih laporan siswa secara lengkap. Secara lengkap itu maksudnya gimana? Ada berapa pertanyaan yang dijawab oleh siswa itu benar, berapa pertanyaan yang dijawab oleh siswa itu salah. Nah, menu di sini ini bisa membantu kita mana sih sebenarnya soal yang itu terlalu sulit untuk murid atau soal yang mudah dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kita bisa melihat, oh soal ini karena terlalu sulit harus kita kaji lagi. Kesulitannya di mana sih? Nanti bisa kita ganti dan lain sebagainya atau minta nanti akan diedit soalnya supaya itu mungkin dalam penataan kalimat tanyanya atau dan lain sebagainya yang sehingga membuat anak itu merasa sulit untuk menjawabnya kayak gitu. Jadi sudah lengkap Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ya. Jadi dengan akun Belajar ID kita itu bisa memanfaatkan yang namanya fitur eksklusif gitu. Fitur eksklusifnya itu apa gitu ya. Nah, sebelum kita melihat fitur eksklusifnya, caranya bagaimana? Nah, mungkin ini bisa Bapak Ibu praktekkan ya. Kalau Bapak Ibu buka 2 device gitu, bisa Bapak Ibu praktekkan sambil lalu dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu silakan nanti masuk ke quizizz.com ya, masuk ke quizizz.com. Kemudian inilah caranya Bapak Ibu, beberapa cara untuk membuat akun Quizizz. Tadi yang saya tanyakan ya, ada yang menjawab ada 18, ada yang menjawab 1 gitu ya. Ternyata ada berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cara untuk membuat akun Quizizz. Nah, yang terbaru itu adalah SSO dengan akun Belajar ID. Nah, saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah punya akun Belajar ID kan ya? Adakah yang belum punya akun belajar di sini? Insya Allah nggak ada ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun belajar, silakan nanti masuk di quizizz.com, kemudian klik lanjutkan dengan akun belajar.id. Ya, silakan diklik. Nanti Bapak Ibu, akan masuk ke Quizizz. Nanti bedanya kalau sebelumnya di bawah namanya Bapak Ibu itu tulisannya akun basic gitu ya, akun basis, maka sekarang sudah berubah gitu ya. Tulisan di bawah nama kita itu adalah akun belajar.id. Kayak gitu. Berarti sudah benar nih Bapak Ibu loginnya sudah menggunakan akun belajar.id. Nah, benefitnya tadi itu Bapak Ibu ya, kita bisa akses yang namanya konten premium. Konten premium itu apa gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, yang dulu mungkin Bapak Ibu menemukan yang ada tanda petirnya gitu ya, ada tanda petir atau super. Ya, ini namanya konten-konten premium. Konten-konten premium ini pada saat akun kita masih akun basic, itu nggak akan bisa kita akses Bapak Ibu. Bisa diakses sih, tapi tidak bisa kita gunakan. Artinya kita tidak bisa salin edit, kita tidak bisa istilahnya mau teleportasi dan lain sebagainya jika akun kita basic. Nah, pada saat ini jika Bapak Ibu sudah login menggunakan akun belajar, semua itu bisa kita akses dengan gratis. Wah, siapa sih yang nggak senang kalau gratisan? Ayo, pasti senang semua kan ya, Bu Iga ya. Termasuk saya juga senang sekali nih. Jadi nggak usah Banget, Bu. susah-susah. Iya, kita nggak usah rempong-rempong harus beli ya. Ya, sekarang sudah difasilitasi. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkannya dengan maksimal nih Bapak Ibu. Mumpung gratis gitu. Nah, selain Bapak Ibu tadi bisa mengakses konten premium, di sini Bapak Ibu juga bisa mengedit kuis premium. Ya. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Saat akun Bapak Ibu itu masih basic gitu ya, masih belum premium, di sini sudah ada banyak sih sebenarnya tipe soal, tapi pada saat akun kita itu masih basic, belum premium, yang ada tanda petirnya, ini tidak bisa kita gunakan. Ya, ini tidak bisa kita gunakan. Tapi pada saat Bapak Ibu sudah login dengan akun belajar dan akun kita sudah menjadi premium, semuanya bisa Bapak Ibu akses.
Wah, ada 18 tipe soal nih Bu Ega ya. Kita mau yang pakai seperti apa? Bahkan ada pakai untuk grafik. Biasanya di guru matematika nih kesulitan kalau mau buat persamaan-persamaan seperti itu tuh Bu Ega. Itu kan harus pakai screen ya, screen layar kayak gitu. Nanti dimasukkan dan sebagainya. Sekarang itu bisa diakses Bapak Ibu, bebas ya dan gratis sekali lagi. Ya. Nah, selain itu, tadi kita bisa akses konten, kemudian kita bisa buat atau edit konten premium. Kita juga bisa yang namanya teleportasi konten premium. Jadi kalau misalkan tadi ada yang petir gitu ya, ada petir-petir itu kita nggak bisa teleportasi, kita nggak bisa ambil, maka setelah kita menggunakan akun Belajar ID, kita bisa akses atau kita bisa teleport yang namanya konten premium gitu ya. Sudah luar biasa ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa nih masukkan video dan audio dalam soal. Jadi di sini misalkan ada video gitu ya. Kemudian di sini soalnya sehingga secara tidak langsung anak-anak nih harus lihat videonya terlebih dahulu sebelum dia menjawab pertanyaannya. Atau misalkan di sini Bapak Ibu sisipkan nih audio, Bapak Ibu recording nih suaranya sendiri gitu ya. Nah, nanti masukkan pertanyaannya kayak gitu. Jadi sudah sangat bervariasi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau selama ini kita membuat soal itu pilihan ganda saja, yang jawabannya sudah pasti gitu ya, hanya satu. Nah, sekarang Bapak Ibu juga bisa nih buat yang namanya pilihan ganda kompleks, di mana jawabannya bisa lebih dari satu gitu. Jadi, seperti soal AKM itu ya, Bu Ega ya. Jadi kalau di ANBK itu kan macam-macam ya, tuh pilihan ganda kompleks, kemudian nanti menjodohkan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan di sana. Selain itu Bapak Ibu, tadi kan kita bisa menambahkan video video ataupun audio di pertanyaan gitu ya. Di jawaban pun sekarang Bapak Ibu juga bisa tuh menambahkan gambar, kemudian menambahkan audionya gitu ya atau menambahkan video seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya isian singkat. Ya, ada isian singkat. Jadi, isian singkat itu di sini seperti ada clue-nya, kayak kita ngisi kayak model TTS itu loh Bu Iga. Jadi kalau ada soal, ada kalimat, kemudian disuruh melengkapi gitu. Jadi itu sudah namanya isian singkat. Ya, kemudian ada pemahaman teks komprehensif. Nah, ini bisa kita untuk nyoba soal-soal AKM gitu. Sehingga anak-anak diminta untuk memahami atau membaca teks itu gitu. Satu soal bisa untuk 2 atau lebih pertanyaan. Ini kan biasa nih seperti di AKM seperti ini. Ini bisa nih Bapak Ibu buat di kuisis sekarang gitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa nih buat menggambar ya. Jadi tadi itu kita bisa nih memfasilitasi minat siswa. Si A ini ternyata dia suka gambar gitu ya. Jadi ya kita minta mereka untuk menggambar seperti itu. Macam-macam Bapak Ibu bisa kita kembangkan di sana. Nah, di sini kita bisa mengembangkan kreativitas dan ingatan siswa. Minta siswa menggambar sebuah bentuk geometri seperti itu atau beri sebuah titik atau garis atau bentuk dan minta peserta didik untuk melanjutkan gitu ya, untuk mengembangkan unsur tadi menjadi sebuah gambar. Misalkan seperti itu. Atau guru bisa mengunggah 2 gambar yang berbeda. Kemudian meminta murid untuk mencari perbedaannya kayak gitu. Itu bisa juga Bapak Ibu kita gunakan di kuisis. Kemudian di sini jawaban video atau video respon. Jadi kita bisa memfasilitasi siswa dengan mengizinkan mereka untuk menjawab pertanyaan dengan video. Sebagian siswa mungkin kesulitan ketika diminta untuk menjawab soal uraian. Jadi pada saat macam-macam kan ya tipe anak. Anak itu kadang ada yang mereka lebih enak jawabnya itu langsung gitu ya, langsung ngomong atau langsung di video. Kalau misalkan anak yang malu nggak bisa pakai video, bisa menggunakan audio saja, direkod seperti itu. Ya, jadi dengan menggunakan seperti ini sebenarnya kita secara tidak langsung itu dapat memfasilitasi peserta didik itu melatih kemampuan presentasi. Jadi selama ini kan anak-anak itu agak susah ya. Kalau diminta untuk presentasi rata-rata kebanyakan masih banyak yang baca
buku gitu ya, textbook kayak gitu. Jadi kalau pada saat kita minta jawabannya direkam dengan video, tadi kita bisa melihat nih intonasinya, cara penyampaiannya, kemudian ekspresinya, seperti itu. Oke, kemudian kita bisa melakukan polling atau survei, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini pertanyaannya pertanyaan terbuka, artinya tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, kayak gitu. Nah, kemudian di sini bisa juga Bapak Ibu buat yang namanya open-ended question atau pertanyaan terbuka. Nah, di pertanyaan terbuka ini tentunya di situ akan melatih kemampuan peserta didik atau murid tadi untuk berpikir kritis ya dengan pertanyaan terbuka yang kita minta gitu ya, mereka menjawab. Jadi biarkan mereka menjawab menjelaskan sesuai dengan opininya seperti itu. Jadi tidak ada batasan harus seperti ini kayak gitu. Itu untuk open ended atau pertanyaan terbuka. Oke, kemudian di sini tadi ya sudah saya singgung ya, selain video, anak-anak juga bisa nih menjawab atau merespon menggunakan audionya gitu. Ya, Ibu kalau audio Nenda, berarti hanya merekam suara saja, ya? mohon maaf untuk penjelasannya apa masih banyak atau mengingat waktu kita terbatas, Ibu? Oke, siap. Saya agak percepat saja kalau Ya, gitu. terima Ya, soalnya kasih. ini saya jelaskan tipe-tipe soalnya dulu ya. Nah, kemudian ada tipe soal juga menjodohkan. Kalau menjodohkan sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa mencocokkan gitu ya. Misalkan ada di atas itu ada gambar apa. Nah, di situ kan ada gambar ya. Kemudian di bawah ada katanya kata namanya apa. Kemudian kita jodohkan kayak gitu. Menjodohkan. Nah, kemudian di sini penanda atau hotspot. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi area tertentu. Jadi kalau misalkan mana sih yang disebut dengan atrium gitu ya. Ini kalau biologi. Nah, kalau misalkan geografi, Bapak Ibu bisa tunjukkan nih di sana peta gitu ya atau apa gitu ya. Kemudian tunjukkan daerah apa, wilayah mana, gunung apa kayak gitu. Jadi ini untuk penanda atau hotspot. Kemudian di sini selain yang lain tadi ada seret dan lepas atau drop down. Jadi kita buat satu kalimat yang kemudian isiannya nanti bisa anak-anak itu pilih. Tapi Bapak Ibu membuat pilihannya itu lebih dari jumlah jawaban yang ada di sana gitu. Nah, kemudian itu mengurutkan. Jadi nah di situ contohnya sudah ada Bapak Ibu ya. Kita mengurutkan 1 2 3 4 kayak gitu. Atau misalkan di sini ada alur apa bisa Bapak Ibu masukkan di sana atau menyusun kalimat dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian ini penanda atau hotspot juga ya. Di situ sudah ada gambar, kemudian kita buatkan pilihannya gitu ya jawabannya. Jadi anak-anak tinggal seret dan lepas aja di sana. Nah, ada juga klasifikasi nih Bapak Ibu. Jadi kita sediakan nih jumlah banyak gitu ya. Kemudian anak-anak nanti mengklasifikasikan. Contohnya di sini classify the option into the corresponding groups. Jadi ada fruits, ada vegetables dan lain sebagainya. Anak-anak tinggal geret aja dari sini dimasukkan kayak gitu. Itu namanya klasifikasi. Kemudian ada word cloud ya, awan kata seperti yang saya gunakan di awal tadi gitu ya. Kita bisa menggunakan awan kata. Di sini bisa untuk mengukur pemahaman siswa. Oke, kemudian di sini kita juga bisa nih buat yang namanya soal matematika. Jadi sudah ada operator atau equation editornya gitu ya, bukan operator sih. Equation editor yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menulis persamaan matematika di sana. Nah, ini ada respon matematika juga gitu. Jadi sudah sangat lengkap Bapak Ibu, nanti tinggal dieksplor saja gitu ya. Ini bisa membuat yang namanya grafik gitu ya. Jadi belajar matematika insya Allah akan menjadi lebih seru gitu ya. Nggak monoton lagi. Nah, sudah terima kasih Bu Iga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Ini sebenarnya hanya sekilas saja, kita hanya mengulik kulitnya saja gitu Bapak Ibu. Karena jika Bapak Ibu itu ingin pelatihan yang mendalam tentang kuisis, itu minimal dilakukan 2 kali pertemuan atau sebanyak 4 jam. Nah, kalau Bapak Ibu mau nanti misalkan nih mau mengadakan pelatihan di sekolah Bapak Ibu gitu ya, pelatihannya secara daring aja nggak apa-apa, bisa menghubungi saya, nanti bisa saya bantu gitu.
Dan nanti Bapak Ibu yang sudah berhasil, istilahnya berhasil mengikuti pelatihan, itu nanti bisa mendapatkan yang namanya sertifikat school trainer kayak gitu. Kalau mau jadi yang trainernya nanti super trainernya itu pelatihannya 3 hari Bapak Ibu, minimal 6 jam. Nah, itu nanti kita bisa kulik sampai benar-benar, oh ada seperti ini loh, caranya seperti ini, dan lain sebagainya. Karena luas banget kalau misalkan kita harus spill satu persatu gitu. Oke, itu mungkin Bu Rozika yang bisa saya sampaikan, mengulik sedikit. Yang penting Bapak Ibu bisa login dulu dengan menggunakan akun Belajar ID, kemudian nanti Bapak Ibu bisa explore di sana gitu ya. Nanti kalau misalkan ada kendala atau apa, Bapak Ibu bisa hubungi saya gitu ya. Nanti saya akan tuliskan nomor HP saya, nomor WA saya di kolom chat. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Oke. Ibu. Saya kembalikan lagi kepada host cantik kita nih, Ibu Roziko. Terima kasih, Bu Roziko. Sama-sama. Terima kasih Bu Nenda. Penjelasannya benar-benar bikin wow. Jadi nanti Bapak Ibu tidak bingung lagi ya Bu Nenda ya untuk memberikan asesmen awal ya. Asesmen awal, mau yang Ya, formatif dan untuk yang sumatif juga ya Bu formatif Nenda juga ya. bisa. Iya, Betul, betul betul. sekali. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di sesi pertanyaan. Silahkan jika ingin ada sesuatu atau pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu narasumber kita, silahkan raise hand. Namun sebelumnya Ibu Nenda tadi di awal materi, di pertengahan materi, ini sudah ada pertanyaan Bu Nenda dari entah Bapak atau Ibu Vivo. Oke, Pertanyaannya siap, siap. adalah, apa bisa untuk jenjang PAUD TK, Ibu? Ya, Oke, monggo Bu bisa. Nenda. Bisa. Yang penting Bapak Ibu punya yang namanya di sini akun Belajar ID. Nah, gimana caranya kalau misalkan di TK itu kan nggak boleh nih pakai apa? Nggak boleh pakai HP ya, anak-anak kan nggak boleh nih bawa HP. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya mode kertas, ya. Jadi mode kertas itu gurunya saja nanti yang print out barcode-nya gitu ya. Jadi jelasin sih, memang agak ribet ya kalau ke anak TK ya, jelasinnya memang harus Betul, betul. pelan-pelan kayak gitu. Tapi ya insya Allah bisa Oke. kok. Kita gunakan ini untuk semua jenjang, insya Allah bisa. Ya, jadi Gitu. tidak harus SD, SMP, SMA ya, tetapi Ya, untuk betul. jenjang PAUD dan TK juga bisa digunakan ya Bu Nenda. Ya. Oke, alhamdulillah sudah terjawab satu pertanyaan. Monggo Bapak Aji Jatmiko. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam buat guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Di Bapak Haji Jatmiko, guru SMPN 1 Subong, Situbondo. Wah, Saya ingin mau bertanya kepada Ibu Nenda selaku narasumber pada webinar malam ini terkait dengan penggunaan akun ya, Bu ya. Begini, saya sudah punya akun Pisces guru yang menggunakan akun pribadi yaitu Yahoo gitu. Nah, ini kan sudah ada integrasi penggunaan akun Belajar ID yang sudah free premium ya bagi untuk guru-guru yang memiliki akun Belajar.id. Nah, pertanyaan saya misalnya ya bagaimana yang akun di pribadi saya yang di Yahoo itu kalau dikopikan disalin ke Belajar ID bisa nggak itu kira-kira caranya? Untuk salin Iya, mungkin ada yang di tutorialnya. perpustakaannya, Pak ya. Iya, di perpustakaan. Nah, itu bisa nggak dipindah ke Belajar ID gitu? Ya pindahnya kalau setahu saya sih sementara manual Pak ya. Seperti misalkan kita cari nih atau Copy gitu ya. linknya yang
linknya yang sudah Bapak buat tadi, kemudian kita buka menggunakan yang akun belajar, nanti tinggal salin dan edit gitu aja sih. Berarti buka 2 akun itu. Enggak. Iya, buka 2 akun. Akun Yahoo-nya dibuka, belajar ini dibuka gitu. Iya. Mungkin Kalau Ibu bisa berikan contoh satu mungkin, Bu. Satu Oke. tutorial singkat saja. Tutorialnya ya. Oke, Iya, siap-siap. biar Sebentar. tidak bingung. Oke, Kali siap. mungkin bisa dipraktikkan. Sebentar, Pak ya. Saya buka kuisis saya dulu deh. Bentar, Pak ya. Ini masih buka kuisis. Memang agak berat sih kalau kuisis, bandwidth-nya yang dibutuhkan memang agak tinggi gitu. Iya. Bentar ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, sudah terlihatkah Bapak Ibu? Lihat ya. Oke, ini masih yang tadi Bapak Ibu. Jadi Terlihat jelas, Bu Nenda. ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini yang saya selenggarakan tadi ya. Jadi kuis yang saya selenggarakan tadi. Saya balik ke kuisis. Nah, caranya gini Bapak, Pak Jatmiko ya. Semua kuis yang sudah pernah, baik kuis ataupun presentasi yang sudah pernah dibuat oleh Pak Aji ya. Tadi kan ada di perpustakaanku ya. Iya. Bener ya Pak Aji ya? Iya, Pak Haji. Ini yang belajar ID, Bu. Enggak, Bapak buka dulu yang pakai akun biasa, akun Yahoo-nya Iya. misalkan. Iya. Buka dulu. Iya. Oke, kemudian silakan Bapak klik di sininya. Sudah, klik di kuisnya tadi, atau langsung diklik sebarkan tadi. Kemudian panjenengan coba klik berbagi dengan guru. Nah, nanti kan akan ada salin tautan. Diklik salin tautan. Sudah Pak Aji? Ya, saya paham sudah, cuma saya melihat saja, Bu. Oke. Nah, kemudian nanti jenengan buka akunnya yang pakai akun belajar. Ya, Ya, ini buka akunnya kan yang pakai. yang punyanya Bu Nenda ini kan dianggap pribadi ya, akun pribadi ya. Iya, dianggap pribadi Kemudian ya. nanti diklikkan aja atau langsung kita buka tab lain. Ya, tab baru ya. Tab lain, kemudian kita Ctrl V yang tadi, kuisisnya. Atau misalkan saya coba buka pakai ini ya, misalkan ini. Terlihat Pak ya, ini saya buka pakai akun lain. Pakai browser lain gitu maksudnya. Ya, browser lain. Nah, kan ini ya, kan muncul ini. Kemudian nanti tinggal diklik salin edit. Nah, ini kan saya pakai yang akun pribadi. Nah, nanti tinggal diklik salin dan edit. Kemudian, karena di situ saya belum login, pasti akan diminta ya, Bu? login. Belum tampil. Slide-nya belum tampil. Oh, sorry. Slide-nya. Iya, Jangan. karena yang saya share masih yang tadi ya. Sorry. Oke. Sudah ada ya? Terlihatkah? Tampilan Google masih. Tampilan Google depan. Oh, oke, sebentar. Aplikasi. Sorry. Saya salah share screen. Sebentar. Nah, ini Pak ya. Sekarang sudah kelihatan? Ya, sudah.
Ya, ini kan saya pakai akun lain gitu ya. Nah, cara Ya. mindahkan dari satu akun ke akun lain gitu maksud saya. Nah, oke. Tadi kan saya ulang lagi dah. Oke, monggo Oke, diulang lagi tadi kan saya sudah lebih klik mantap. salin ya. Salin ya. Saya tadi klik sebarkan itu ya. Kemudian copy Iya. link. Kemudian kita pastekan di situ. Nah, ini kan sudah muncul nih. Nah, ini sudah di akun lain ini. Jadi misalkan tadi saya ngopi dari yang Yahoo, sekarang saya Iya. buka yang akun belajar. Gitu. Nanti Bapak tinggal klik ini aja, salin dan edit. Bentar, ini saya belum login tadi. Apa? Oke. Nah, ini belum pernah saya pakai. Nah, ini tinggal di copy dan edit. Copy dan edit. Ya. Seperti biasa sih, Pak. Nanti kan kita tinggal ini aja. Tinggal kita publish quiz Ctrl S disimpan. Nah, nanti sudah masuk di My Library. Library-nya. Gitu. Nah, ini masuk sudah. Nah, cara mindahnya cuma gitu aja sih, Pak. Sangat mudah ya Bu Nenda Memang ya. memang butuh effort sih, harus satu persatu. Tapi misalkan nggak dipindah pun juga nggak apa-apa, karena di akunnya yang pribadi itu nggak akan hilang. Gitu. Ya, Karena kan enggak, yang kita gunakan masalahnya kan kalau gimana, yang di Pak? akun pribadi itu kan ada fasilitas itu supernya. Jadi kan enggak Oh, bisa gitu. ya. Itu kan kelemahannya. Iya, Makanya iya kan betul. dengan memindahkan itu kan secara otomatis yang biasanya belum super ya ikut super semua Ikut akhirnya. super, iya Nah, betul. gitu. Ya itu aja. Mungkin effortnya memang harus satu persatu ya. Kita transfernya ke akun Belajar ID gitu. Ya, Nggak bisa berarti langsung semuanya intinya sih. Kayak yang di gitu. library itu soal maupun presentasi mindahnya satu-satu berarti enggak bisa Ya, secara nggak semuanya bisa pas gitu ya. langsung gitu. Kalau saya belum belum pernah nyoba sih, belum pernah nyoba mindahkan pas langsung banyak gitu. Mindahnya ya satu persatu gitu aja. Ya, Oke. gitu. Terima kasih Ibu Itu guys, Pak Nenda. Haji. Nggih, Oke, sama-sama terima Pak Haji. kasih Bapak Aji dari Situ Bondo. Untuk selanjutnya ada Ibu Elvin Permana. Monggo. Pak Ibu, Bapak Bu. Oh, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Ya, ya, Bapak Elvin Pramana, monggo, ya. silakan. Terima kasih waktunya Bu. Izin bertanya Bu. Yang pertama untuk peserta yang nanti untuk menggunakan kuisis ini itu dibatasi atau tidak, Bu? Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua itu kalau menggunakan kuisis ini tadi di bawahnya itu kan ada yang belajar ID, Bu. Di bawahnya ada upgrade quiz ya. Di bawah menu belajar itu apa memang yang belajar itu bisa di-upgrade lagi atau memang sudah full upgrade gitu Bu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bu, kalau saya kan ngajar di SMK Bu, SMK itu banyak jurusan gitu, apakah kuis ini menyediakan soal-soal yang khusus yang jurusan-jurusan di SMK nggak gitu. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak. Pak siapa barusan? Pak Pak Elvin Elvin Pramana. ya. Oke. Pak Elvin dari mana Pak Elvin? Sepertinya dari daerah Jawa Barat deh, dari logat bicaranya nih. Ya, saya dari Sukabumi Bu. Kan ya. Iya, benar Pak Elvin. Ngajar SMK ya Pak Elvin ya? Betul Bu, betul. Oke, jadi saya jawab pertanyaan kedua dulu, oke, Pak Elvin. Jadi Bapak mau cari materi apa sih di sana? Misalkan sebentar, saya coba share screen ya. Sebentar, saya bukakan kuis saya dulu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Pak Elvin?
Masih belum Bu Nenda. Ya, sudah. Sudah Bu, sudah Bu. Oke. Ya, oke. Jadi kalau Bapak lihat di sini, ini ya yang dimaksud ya, upgrade quizzes ini ya. Oke. Jadi Sudah Bu. sebenarnya Bapak Ibu, akun kita itu akunnya masih akun basic gitu loh. Cuma karena kita sudah SSO dengan akun belajar itu, maka kita bisa akses beberapa semua konten-konten premium, termasuk membuat pertanyaan dan lain sebagainya, bisa teleport dan lain sebagainya yang konten-konten premium. Nah, kasta di atasnya gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang di Quizzes itu ada 4 kasta nih sekarang. Ada yang basic, kemudian basic dengan akun belajar ID, kemudian ada yang super, yang terakhir itu district and school gitu ya. Nah, di kasta tertinggi ini yang district and school. Nah, bedanya dengan basic antara basic dengan basic akun belajar ID itu tadi Bapak Ibu. Kalau akun kita basic saja itu tidak bisa akses yang namanya konten-konten premium. Jadi jumlah jumlah tipe soalnya itu terbatas. Kemudian pada saat kita membuat presentasi atau membuat kuis itu tidak bisa menggunakan yang fitur-fitur premium kayak gitu. Nah, pada saat akun kita sudah SSO dengan belajar ID, maka di situ kita bisa nih akses fitur-fitur atau konten-konten premium. Nah, bedanya dengan yang super itu apa? Itu kalau di super nanti jumlah aksesnya itu lebih banyak untuk yang akses. Oke, nanti saya tampilkan Bapak Ibu perbedaannya. Itu ya, Pak siapa? Pak Elvin. Kemudian tadi kalau misalkan saya ngajar SMK nih, saya mau nyari misalkan materi apa Bapak? Saya coba di sini. Kita tinggal Materi ketikkan di tentang, sini Pak Elvin. ya Misalkan materi materi apa tentang Pak Elvin? materi tentang geospasial Bu. Apa Pak? Geospasial, geospasial. Geos, gini tulisannya. Geo ya, spasial, spasial. Gini, sorry, gini. Geo Bu, geospasial. Oh, Ya, geo spasial gini ya. ya. Oke, ini tinggal kita enter. Nanti di situ muncul nggak? Nah, itu masuk di apa, Bapak? Oh, itu mah lebih ke umum Bu kalau lihat Bu. Ini lebih ke SMA gitu. Jadi SMK hanya belum mewakili Bu. Ya, karena punya saya tadi settingnya itu kan SMA, Pak. Saya kan Oh, ngajar SMA. ya. Nah, nanti tinggal di ini aja lebih lebih dispesifikkan gitu ya, geospasial SMK kelas berapa? Kelas 11. Ya. Jadi kita bisa filter sebenarnya di sana, Pak. Nah, nanti yang muncul punya saya banyak kan SMA karena setting ininya saya SMA gitu. Jadi tinggal dicari aja, Pak. Ya, di jumlah soal, kemudian kelasnya ini ada. Nanti Bapak Ibu tinggal ini aja. Karena di depan kita sudah setting ya, kita ngajar apa gitu. Itu biasanya lebih lebih ke spesifiknya ke sana. Jadi pada saat Bapak Ibu baru daftar pertama, baru buat akun, nanti akan diarahkan Bapak Ibu tuh ngajarnya di mapel apa. Sehingga pada saat kita searching itu lebih spesifik lagi. Kayak gitu. Intinya nyarinya di sini tadi Pak ya. Nanti kita tinggal cek aja di sini. Ketikan topik atau subtopik yang ingin Bapak Ibu mainkan. Nah, di sini kita bisa pilih-pilih juga gitu ya, mapelnya. Intinya seperti itu Pak Elvin ya. Halo Pak Elvin? Ya Bu, satu lagi yang tadi Bu, yang untuk Oh ya, pelibatan yang perbedaan itu pesertanya. ya, sebentar. Ya, Saya bukakan di sini. Sebentar ya Pak ya. Sebentar, saya ada di mana ya ininya ya? Saya paparannya tuh lupa saya taruh di mana. Ada perbedaan ini sih. Perbedaannya. Bentar.
Oke, mungkin sambil lalu ini ya, lanjut yang lain. Saya sambil mencari ininya Bapak Ibu. Oke, mungkin satu Masih ada pertanyaan yang terakhir ya raise hand? Bu Nendah ya. Iya, iya, Karena iya, mengingat siap. waktunya kita terbatas. Monggo silahkan Pak Mukhlis. Ya, menurut aku dia orangnya lebih enak. Lebih enak. Nana tuh lebih ini, asal diajak ngobrol. Monggo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator dan juga Ibu Nendah yang luar biasa. Terima kasih juga atas ilmu yang dipaparkan pada malam hari ini. Ini sangat menginspirasi. Ada beberapa pertanyaan Bu Nendah, namun mengingat waktunya tinggal 8 menit lagi, akan berakhir jam 21.30. Siap. Agak bising sedikit. Sebetulnya kalau hal ini kita pelatihan ini kita jalani hanya 2 jam, saya rasa waktunya kurang, sangat kurang Bu Nina. Mungkin nanti ada tindak lanjut lagi nanti. Perkenalkan saya Mukhlis, kebetulan satu instansi dengan Bu Nina di SMA 1 Pakom. Dan juga sekaligus ini juga Nanti bisa diselesaikan secara adat Pak Mukhlis. dan sekaligus ini juga reunian Bu Nindah dengan teman Bu Rasika ini. Ya. Oke. Teman Gimana, lawas gimana, saya gimana? ini Pak. Pertanyaan saya yang pertama itu adalah bisakah kuisis ini diakses secara offline Bu Nindah? Mengingat di Indonesia itu bukan hanya di Pakom atau di mana, yang juga ada kepulauan seperti di Sumeneb, ada Raas, Sepudi, dan macam-macamnya. Apakah kuisis ini bisa diakses secara offline? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah setiap perpustakaan yang kita miliki itu bisa diakses oleh semua orang Bu Nindah? Seperti itu. Terima kasih Bu Nindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi gini Pak Mukhlis, kalau perpustakaan kita itu nanti kita bisa setting. Kalau perpustakaan kita itu ya milik kita pribadi, cuma kuis yang kita buat atau presentasi yang kita buat itu nanti bisa kita setting. Mau disetting dia private atau publik kayak gitu. Kalau kita settingnya publik, maka semuanya bisa akses. Dan nggak usah khawatir, mereka meskipun bisa akses, nggak bisa langsung istilahnya ngubah isinya gitu ya. Tapi mereka akan bisa salin dan edit kayak tadi gitu. Nah, kalau misalkan kita settingnya private, maka nanti nggak ada orang lain yang bisa akses kayak gitu. Kemudian pertanyaannya tadi apa, Pak? Yang kedua itu, apakah bisa kuisis ini diakses secara offline Bu? Karena mengingat bisa. Ya. Oke, bisa. Saya tampilkan sebentar ya. Izin share screen sebentar lagi, sebentar ya, Bu Rasika ya. Monggo Bu Nanda. Oke, kalau misalkan kita mau mainkannya secara offline gitu ya. Terlihatkah share screen saya? Iya. Oke. Jadi misalkan ini yang mau saya mainkan gitu ya. Ini kita klik. Oh, ini presentasi sih. Sorry. Misalnya yang kuis. Kita cari yang kuis. Nah, misalkan ini ya. Ini mau kita mainkan. Oke, kita klik mulai. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa main dalam mode kertas. Kita klik aja di sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan mode kertas, pastikan Bapak Ibu sudah install aplikasi Quizizz di smartphone Bapak Ibu, di aplikasi selulernya gitu ya. Jadi kita install nih aplikasi Quizizz kayak gini nih. Di HP gitu ya. Nah, kayak ini. Jadi ada aplikasi Quizizz-nya kelihatan ya. Enggak kelihatan sih Om saya.
Kelihatan Kelihatan ya. Bu Jadi nanti Nenda. kelihatan. Jadi Bapak Ibu tinggal cari aja di Play Store gitu ya untuk install aplikasi Quizzes gitu namanya. Nah, di sini murid itu mainnya nggak pakai HP, tapi pakai apa? Di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencetak yang namanya KeyCard, ya, Quizzes card untuk siswa. Kita tinggal klik aja di sini. Tuh. Nah, ini kita cetak Bapak Ibu. Nah, ini kita tinggal cetak aja. Sudah lengkap nih penunjuk penggunaannya gitu ya. Jadi mode kertas, nanti ini QR-nya yang kita akan cetak. Nah, untuk mode kertas ini maksimal adalah 60 peserta Bapak Ibu. Ya, 60 peserta yang bisa kita yang bisa menggunakan mode kertas, maksimal 60 siswa. Jadi nanti siswa nomor 1 dan lain sebagainya itu bisa kita atur di sini. Kita bisa setting kelas namanya. Ya, sehingga kita bisa memberi nama siswa gitu ya. Sehingga nanti pada saat di ini tadi di QR apa keycard-nya ya, keycard-nya itu nanti muncul nama siswa. Barusan yang aku menampilin keycard-nya itu muncul nggak sih? Nggak Muncul, muncul muncul ya? Bu Nenda. Muncul ya? Yang Muncul, ini? Yang ini ya? muncul, muncul. Yang keycard ya. Jadi kalau misalkan nanti kita setting di sini nama siswa ini ya, berarti ini kita klik tombol buat. Nah, P1 itu untuk namanya siapa, P2 itu siapa. Itu nanti akan muncul di ininya. Kalau misalkan ini saya isi ya, P1 itu misalkan Lydia, P2 itu misalkan Nenda, P3 Mohlis, P4 Razikoh, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian klik simpan. Oh ya, namanya belum. Grupnya kelasnya kelas apa? Misalkan kelas Quizzes atau kelas berapa gitu ya. Itu kita tinggal klik aja simpan gitu. Nah, pada saat kita mau cetak, jadi nanti di kalau yang ini tadi kan nama cuma siswa nomor 1 gitu aja ya, nggak ada nama. Nah, kalau di sini nanti, aduh, ini belum saya ini kan ya. Nanti biasanya di sini muncul nih Bapak Ibu namanya gitu ya, nama siswanya. Pada saat kita di scan gitu ya, pada saat di scan nanti akan muncul nih siswa 1 itu namanya siapa kayak gitu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu pada saat di scan itu yang perlu diperhatikan di sini kan ada nih apa? Nah, ini yang hitam-hitam ini ya. Di scan barcode-nya, di barcode-nya ini pokoknya yang hitam ini nggak boleh tertutupi tangan, kemudian megangnya itu nggak boleh miring kayak gitu ya. Nah, kita cetak ini itu cuma 1 kali aja gitu ya. Kita cetak 1 kali bisa digunakan untuk berkali-kali. Jadi bisa dilaminating. Jadi kan hemat banget nih Bu Rozikoh ya, Pak Mukhlis ya. Jadi cetak 1 kali aja itu bisa dipakai berulang kali kayak Berulang-ulang. gitu. Betul, betul sekali. Yang penting pada saat kita mau kok hilang ya punya saya. Ngeblank jadinya. Sorry. Punya saya jadi barusan ngeblank. Hilang ya share screen-nya ya. Hilang. Iya, ngeblank barusan. Bless. Ini Internetnya hilang. tanda-tanda ini berarti Bu Nenda. Iya, caranya kayak gitu Pak. Kalau ini mau main offline gitu ya, jadi bisa pakai mode apa? Mode kertas gitu. Gitu Pak Mukhlis ya. Oke. Terima kasih Bu Nenda. Satu sih pertanyaannya tadi, yang pertanyaannya Pak Elvin belum terjawab. Saya nyari paparan saya kok belum ketemu gitu ya. Oke. Yang Mungkin perbedaannya tadi. mungkin Mungkin nanti nanti Pak bisa Elvin japri bisa saya gabung. ya. Bisa gabung di grup di chat box itu sudah ada Oh, link sudah ada grup dikirimkan ya. linknya ya. Ya, Oke, Bu Oh, Nenda. siap Bu, siap. Sekaligus nanti saya cari lagi. Kalau dibutuhkan kok nggak ketemu gitu ya. Iya. Oke. Jadi lupa nggak saya siapin dulu gitu. Oke, terima kasih Ibu Nenda sudah menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Namun mohon maaf sekali untuk Ibu Fadilah dengan Ibu Kristiana karena mengingat waktunya sudah running out, sudah sampai di waktu.
sesuai dengan jadwal. Jadi jika ada pertanyaan yang masih jadi unek-unek dan lain sebagainya, silahkan monggo bergabung di grup dan nanti Ibu Nendah selaku super trainer quizzes akan menjawab semua pertanyaan ya Bu Nendah ya. Ya, Nah, itu ya. di ini sebenarnya sudah di-share sama Pak Muhammad Rizan, Bu Raziko. Di chat, Oke. saya baru buka chat. Di Ya, Bapak chat nanti box saya ya, kirim Bu. di ini juga, ya. Oke. Saya kirim ke grup aja. Oke. Siap. Untuk Bapak Ibu, mohon untuk mengisi link presensi karena dari tadi mana ya absen link presensi dan lain sebagainya sebagai bukti kalau Bapak Ibu telah mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke, Ibu Nenda, Bapak Ibu guru semua yang hebat di Indonesia. Karena waktu telah menunjukkan 21.31, sudah lebih dari ini ya Bu Nendah ya, yang dijadwalkan. Saya selaku perwakilan dari Ibu Lydia mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya serta kehadiran Bapak Ibu belajar bersama kami di sini. Dan untuk yang terakhir, monggo Bapak Ibu untuk membuka kamera sejenak karena akan ada sesi dokumentasi. Bu Lydia, ya. Bu Lydia mau memandu untuk sesi dokumentasi, Bu? Oke, dilanjut aja Bu Rasika. Oke. Monggo Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Oke, di sini ada 7 slide. Oke, slide yang pertama. Wah, senyumnya cantik-cantik ini. Oke, untuk slide yang kedua, monggo. Cuma sampai slide 2 itu, slide 3 nggak ada. Nggak ada, di off cam. Mohon maaf, soalnya masih di kamar sambil ngomong anak sambil cari ilmu. Sambil cari ilmu ya Ibu. Masya Allah. Oke, Bu Lydia, untuk link absensi dibuka sampai jam berapa Ibu? Saya tambah 10 menit lagi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang masih belum silahkan untuk menyelesaikan secara adat. Secara adat ya. Oke. Tuh, oke. Oke. Ya, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada malam hari ini. Sama-sama. Jika Terima ada kasih, salah Terima kasih kata Bapak Ibu dan hebat, ucap, semangat Terima belajarnya ya, kasih. semangat explore Sama-sama. Terima quizisnya kasih, dengan Bu akun Indah. belajar ID gitu. Terima kasih juga Bu Nenda ya Terima sudah kasih. menemani Terima kami di kasih. sini. Oke, sama-sama Bu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima kasih. Ngapain Mama? Sami-sami Ibu. Izin live ya, Bu Roziko ya. Monggo Bu Nenda. Mungkin bisa diinformasikan Bu Reziko kalau ada